Memasuki hari ke-6, perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran kian meluas dan menunjukkan dampak yang semakin dalam, bukan hanya di dalam Iran, tetapi juga di seluruh kawasan Timur Tengah. Dentuman rudal, serangan drone, hingga manuver laut dan udara membuat konflik ini berkembang menjadi krisis regional yang kompleks. Situasi tidak lagi terbatas pada serangan udara. Jalur pelayaran global, politik dalam negeri Iran, hingga perdebatan di Kongres Amerika Serikat ikut terseret dalam pusaran perang. Di Iran, kondisi kemanusiaan memburuk. Media pemerintah Iran melaporkan lebih dari 1.000 orang tewas dan lebih dari 6.000 lainnya terluka dalam 5 hari pertama serangan. Infrastruktur sipil disebut ikut terdampak. Pemerintah Iran menuduh serangan menyasar puluhan lokasi non-militer, termasuk rumah sakit, sekolah, kawasan permukiman, hingga pasar besar Teheran dan kompleks bersejarah Istana Golestan. Di tengah situasi itu, dinamika politik dalam negeri juga bergerak cepat. Nama Mojtaba Khamenei, putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei, mulai menguat sebagai kandidat pemimpin tertinggi berikutnya. Selama bertahun-tahun, ia disebut membangun pengaruh di lingkaran kekuasaan dan memiliki kedekatan dengan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Sebuah kapal selam Amerika Serikat dilaporkan menembakkan torpedo dan menenggelamkan fregat Iran Iris Dena di Samudra Hindia dekat Sri Lanka. Otoritas Sri Lanka menemukan puluhan korban jiwa dan sejumlah awak berhasil diselamatkan. Peristiwa ini memperluas zona perang jauh dari daratan Iran. Di barat laut Iran, kelompok bersenjata Kurdi Iran dilaporkan melancarkan serangan darat terhadap pemerintah. Sementara itu, pasukan Kurdi di Irak Utara disebut dalam kondisi siaga setelah adanya komunikasi dengan pejabat Amerika mengenai kemungkinan operasi lintas perbatasan. Yang paling berdampak global adalah keputusan IRGC menutup Selat Hormuz. Ancaman terhadap kapal-kapal yang melintas membuat aktivitas pelayaran hampir terhenti, memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi dunia. Dampak perang langsung terasa di kawasan Teluk. Serangan balasan Iran mengganggu aliran minyak regional. Arab Saudi menyatakan kekhawatiran atas ancaman berkelanjutan terhadap stabilitas kawasan, terutama setelah insiden drone yang menyasar area sekitar Kedutaan Besar AS di Riyadh. Qatar mengambil langkah pencegahan dengan mengevakuasi warga di sekitar Kedutaan Besar AS di Doha. Namun di saat yang sama, Doha juga mencoba memainkan peran diplomatik. Menteri Luar Negeri Qatar melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran untuk mendorong penghentian segera serangan dan mencegah negara-negara tetangga terseret lebih jauh. Di Kuwait, ledakan dilaporkan terjadi di dekat kapal tanker di perairan sekitar Mubarak Al-Kabir, menambah kekhawatiran akan keamanan jalur energi. Ukraina pun ikut terseret secara tidak langsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berdiskusi dengan pejabat Teluk terkait kemungkinan pengiriman ahli pertahanan untuk membantu menghadapi serangan drone dan rudal. Militer Israel mengumumkan gelombang serangan baru terhadap infrastruktur militer di Teheran. Pejabat Amerika dan Barat menilai sebagian besar kemampuan militer Iran telah dilemahkan dan supremasi udara kini berada di tangan AS dan Israel. Dengan kendali udara tersebut, jet tempur kedua negara disebut dapat beroperasi di atas wilayah Iran tanpa hambatan berarti. Di dalam negeri, Israel mulai sedikit melonggarkan pembatasan aktivitas sipil dari kategori sangat penting menjadi terbatas, meski situasi tetap siaga tinggi. Di Washington, perdebatan sengit terjadi. Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang mewajibkan Presiden Donald Trump meminta persetujuan Kongres untuk melanjutkan perang. Hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan tipis bagi pemerintahan untuk meneruskan operasi militer tanpa pembatasan tambahan. Namun, dukungan publik terlihat rendah. Survei Reuters atau Ipsos menunjukkan hanya sekitar 1/4 responden yang mendukung serangan tersebut, sementara lebih banyak yang menyatakan penolakan. Gedung Putih tetap mempertahankan sikap tegas. Pemerintah menegaskan tujuan operasi adalah menghentikan ambisi nuklir Iran dan melumpuhkan kekuatan militernya.
Presiden Trump meyakini Iran berada di ambang kepemilikan senjata nuklir dan serangan disebut sebagai langkah pencegahan. Di Lebanon, ketegangan meningkat dengan serangan di sejumlah wilayah termasuk Beirut dan Hiyam disertai baku tembak dengan Hizbullah. Di Irak, serangan drone menghantam bangunan dekat Bandara Erbil, sementara pasukan Kurdi tetap dalam posisi siaga. Di Turkiye, sistem pertahanan udara NATO mencegat rudal balistik Iran yang memasuki wilayah udaranya, memperlihatkan resiko meluasnya konflik ke negara yang tidak terlibat langsung. Sementara itu, China menyerukan penghentian segera tindakan militer dalam komunikasi diplomatik dengan Israel, menambah tekanan internasional agar perang tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.